warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, mudah-mudahan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Sebelum kita mulai, izinkan saya untuk menyeruput kopinya, Monggo karena Gus, monggo kopi dinikmati ST itu sangat kopinya. enak sekali. Alhamdulillah, mantap pokoknya. Jadi akhir-akhir ini itu saya itu sebetulnya disuruh menanggapi, ya banyak sekali yang japri, banyak sekali yang ketika live streaming itu banyak yang meminta saya untuk membahas tentang Dr. Lee. Dr. Lee itu siapa? Gitu kan. Ya Dr. Lee itu ya bukan siapa-siapa. Hanya seorang oknum dokter saja kalau menurut saya. Gitu. Itu Dr. Lee. Apalagi yang mau dibahas tentang Dr. Lee, kan semua orang ini kan sudah tahu. Ya. Kenapa saya ngomong seperti itu? Saya bilang dia oknum karena ya memang tidak mewakili dokter gitu loh. Ya tidak mewakili dokter di Indonesia atau dari IDI, Ikatan Dokter Indonesia. Gias. Itu tolong ditutup pintu yang itu. Nah, ditutup pintu itu. Biar privat soalnya. Bahas Ustadz Faizar meruqyah keluar batu, ada aja no ruqyah keluar batu barang. Yang paling hebat itu kalau ada seorang peruqyah itu kalau meruqyah terus keluar duitnya gitu loh, itu baru hebat. Marifah Sarim kangen. Assalamualaikum Gus ya. Waalaikumsalam ya jamaah semuanya. Bahas Verdi Sambo dong Gus. Verdi Sambo sedang mendapatkan karmanya. Itu salah satu kode etik yang saya sebetulnya tidak mau bahas. Jadi pada siang ini saya hanya ingin menanggapi Dr. Lee aja. Dr. Lee itu apa ya? Saya lanjut ya. Dr. Lee itu menurut saya itu adalah salah satu dokter oknum. Merusak. Ya, memang sih tidak mewakili dokter di seluruh Indonesia. Tapi ketika ada dokter seperti itu diterus-teruskan dan diikutin para dokter-dokter yang lain, ya nanti jadinya kurang ajar. Dokter-dokter lain bisa menjadi kurang ajar gitu lah. Ini memperburuk citra dokter sebetulnya. Kalau seandainya ada dokter-dokter di luaran sana, kok diem aja berarti ya geblek juga gitu. Malah ikut-ikutan ya geblek juga gitu. Saya miris. Hampir saya melihat kontennya itu konten bangsat. Jadi kontennya Dr. Lee itu apa ya? Saya melihat dari gesturnya itu sesosok orang yang memiliki karakter sengkuni. Hanya demi viral, hanya demi pansos, hanya demi banyak viewer, lalu semua tamu-tamu yang podcast bersamanya itu ditelanjangi, dipermalukan, dibikin kontroversi gitu. Walaupun bayar 1,5 juta. Dan jujur menurut saya pribadi ini tidak mendidik. Kalau seandainya, ini bagi saya loh, kalau ada kata-kata yang lebih kasar lagi selain bangsat, tolong ajukan. Itu dokter, menurut saya dokter bangsat. Orang model seperti itu. Hanya dikemas dengan santun saja. Kalau menurut saya itu adalah dokter yang berkarakter bangsat. Kalau ada yang lebih kasar lagi mungkin. Jadi dokter propaganda, dokter pengadu domba. Apalagi dia itu adalah orang yang beragama Kristen. Itulah. Apalagi dia adalah seorang dokter yang beragama Kristen. Sebetulnya ini tidak ada kaitan dengan agama sih, cuman kok nggak tepat gitu loh. Ketika dia membahas yang ada semi-semi pembahasan agama. Ini kok masuk gitu loh. Ini kan sama dengan merusak yang namanya keyakinan. Kami punya keyakinan yaitu orang yang beragama Muslim. Dibantu ini masalah goib, masalah agama. Ini kan ada kaitan semua rentetan. Ini di luar urusan Samsudin sama si kuculuk merah ya. Ah, itu di luar itu. Jadi kalau saya melihat ini orang sudah sangat keterlaluan sekali gitu. Nggak tahu ada kata yang lebih kasar lagi nggak selain oknum dokter, oknum bangsat gitu. Ada nggak? Loh karena ini apa? Saya itu miris, ini nggak jadi tontonan edukatif gitu loh. Ini tontonan yang, ini seorang dokter masalahnya. Dan ini sejak kapan dokter kok masuk ke urusan goib gitu loh. Loh ini kalau nggak kuceluk dan ini dibenarkan oleh kaum-kaum pencot. Coba bayang no, apa yang tak omongin bener. Sejak kapan gitu ada seorang dokter kok bisa masuk ke urusan goib gitu. Tujuannya apa? Padahal yang namanya goib itu kan sudah jelas itu bagian daripada keyakinan kok mau dibuktiin. Apakah kalau kamu berkeyakinan beragama kamu harus, itu kan privat.
Apakah aku minta kamu, kalau kamu memiliki keyakinan, aku minta. Bagaimana kamu berkeyakinan tentang agamamu? Buktikan Tuhanmu, umpamanya begitu. Apakah kamu terus bisa membuktikan? Apalagi kamu bentur-benturkan, aku sebetulnya udah pernah bahas ini. Apalagi seolah-olah membentur-benturkan antara spiritual dengan kedokteran. Seolah-olah kan seperti itu. Oke, seolah-olah Anda membenturkan antara kedokteran dengan supranatural atau spiritual. Ini sejak kapan gitu. Terus apakah yang kamu agung-agungkan seandainya saya ini menjadi orang yang bangsat sama seperti Dr. Lee? Saya ini menjadi bangsat nih sekarang. Saya tanya nih secara saklek. Apakah ketika kamu itu berkoar-koar, kami ini sekolah tinggi gitu. Kami ini sekolah tinggi, kami ini orang berpendidikan. Lah itu orang-orang yang gak sekolah kok tiba-tiba menjadi orang-orang spiritual, orang yang mengobati. Sekarang saya tanya, jelaskan sama saya rumah sakit mana yang bisa menyembuhkan orang sampai gak mati? Gak mati. Kamu apakah bisa buktikan itu? Ketika kamu dokter, apakah kamu seketika bisa menyembuhkan orang? Bisa nggak? Makan itu pendidikan kamu. Ada nggak rumah sakit yang lolos dari kematian? Oke, normatif dong kalau bicara yang normatif dan sah-sah saja, oke. Yang sangat normatif adalah ketika orang masuk rumah sakit, diobatin, ya, dirawat sama perawat, sama suster. Terus akhirnya ada dokternya di situ. Kan diobatin, ada diinfus, ada diopnam. Ada yang sembuh kan? Ada yang sembuh, oke. Ada yang mati? Ada yang mati tidak? Saudaraku, ada yang mati tidak di rumah sakit? Ada yang sembuh, oke, logis. Ada yang mati tidak? Adakah yang mati? Di rumah sakit ada yang mati nggak? Berobat ke rumah sakit ada yang mati nggak? Banyak, ada, ada banyak ya, ada banyak. Sama halnya ketika orang datang ke spiritual, pengobatan-pengobatan non medis, yo ada yang sembuh. Yo ada yang mati jarang sih, belum pernah dengar saya. Yo jarang-jarang sekali ada yang mati itu. Ya, sampai sini gimana? Kamu paham nggak sih? Ya jelas. Ini bagaimana sih? Dokter-dokter di seluruh Indonesia bagaimana? Apakah nggak bisa menegur? Kalau mau edukasi itu, Mbok Yoho ada batasan-batasannya. Bu, kalau mau edukasi itu jangan nyocot bacot-bacotan kayak begitu yang akhirnya bikin kontroversi. Saya di sini menyampaikan punya hak. Saya sebagai Ketua Umum Siber NKRI. Saya menyampaikan punya hak di sini. Karena apa? Kehadiran manusia-manusia seperti oknum Dr. Lee ini cukup melahirkan kontroversi, caci maki, hujat menghujat, dan dia dokter loh. Dia dokter loh. Apakah dokter-dokter di seluruh Indonesia Anda mau diam? Nggak mau mengingatkan? Ini semuanya kalau mau diusut secara ilmiah, ini secara ilmiah saja deh, nggak usah goib-goiban. Kita nggak bahas goib-goiban. Kalau mau secara ilmiah, nanti aku malah minta sertifikasi loh. Bahwa dokter-dokter harus dituntut menyembuhkan orang harus sembuh, jangan ada yang mati loh. Ya, gimana? Yang hal-hal yang logika gitu loh. Gimana kira-kira? Gimana? Kok sangat memalukan sekali. Kok sekarang ini akhir-akhir ini kok pembahasannya ini sangat luar biasa gitu. Seperti orang ini nggak punya batasan-batasan. Seorang dokter menyebut si fulan ini, si fulan itu. Si fulan itu nggak baik, si fulan itu menipu. Kok gampang sekali kok dokter kok kayak begitu. Ngakunya kok orang berpendidikan. Coba. Masa orang kayak begitu berpendidikan? Mahal katanya. Mahal sekolahnya. Ya, dapatnya cuma kayak begitu. Anda itu salah satu aib seorang dokter di seluruh dunia. Salah satunya aib dokter itu adalah Anda. Dr. Lee. Ya. Saya nggak suka caramu seperti itu. Bu, kalau podcast itu podcast saja. Yang lebih bijak itu kan bisa seperti contohnya Deddy Corbuzier. Kan lebih bijak, lebih netral, ya kan? Lebih menghindari sektor-sektor yang kontroversi. Ya. Hanya sebatas bertanya. Tapi kok Anda saya lihat tidak podcast itu namanya. Itu namanya menghakimi, menelanjangi orang, mempermalukan orang. Kok ada dokter seperti itu? Dr. Lee, Bu Yo jangan jadi oknum dokter bangsat. Kasihan nanti para dokter-dokter di seluruh Indonesia ini nanti malu. Ya. Bangsat tidak orang seperti itu, bangsat. Anda masih ingat tidak? Ya, asosiasi dokter di seluruh dunia, bahkan wabil khusus di Indonesia, ini sudah banyak terbantu oleh masyarakat. Salah satunya adalah Samsudin. Samsudin itu yang kamu maki-maki, yang nipu segala macam. Kurang lebih juga pernah membantu. Masalah mensosialisasikan tentang COVID, tentang menggunakan masker, tentang hand sanitizer, ya kan? Dan masyarakat Indonesia semuanya itu pernah mengawal bekerja sama dengan para dokter. Instruksi dari pemerintah, mengawal, membantu. Kau pikir
Kamu dokter-dokter di seluruh Indonesia tanpa rakyat, kamu nggak jadi apa-apa, mau kamu sekolah tinggi kayak. Kamu tuh nggak ada apa-apanya gitu. Kok sekarang hanya dipermalukan oleh salah satu oknum, ada gelarnya dokter. Kok dokter ini kok pada diem? Takut dikontenin. Hah? Ini dokter apa sih? Kok kayak saya lihat dokternya dokter aneh gitu loh. Dokter kecantikan kali ya. Kok kayaknya ada jual skincare gitu atau apa gitu. Hah? Yang pertama itu, yang lebih kurang ajar lagi adalah Anda ini membahas yang tipis-tipis ini ada keterkaitan dengan agama. Ya. Yang tipis-tipis ada keterkaitan dengan yang namanya akidah dan keyakinan. Ya. Anda orang Kristen. Kok kamu kebangetan sekali ya? Kamu apa nggak kenal saya? Ketika ada gereja mau dibakar, saya itu bela mati-matian loh. Mengkanter bahwa itu adalah perlakuan-perlakuan yang tidak baik. Kita itu mencegah, memberikan edukasi. Itu pencegahan namanya. Itu namanya edukasi. Walaupun saya dampaknya akan dimusuhi oleh umat saya sendiri. Tapi kok saya melihat dokter ini kok kayak sengkuni jadinya. Yang jelas dia adalah keyakinan yang berbeda, agama yang berbeda. Yang lebih bodoh lagi, kok ada saudara-saudara sendiri, saudara-saudara kita sendiri yang beragama muslim. Kok mengawal, caci maki seperti itu. Menelanjangi orang yang punya gelar dokter dan yang beragama Kristen. Menelanjangi orang, mempermalukan orang, saudara-saudara kita yang beragama muslim sendiri. Kok ada orang-orang muslim itu yang ngikutin dengan narasi-narasi dia. Dokter Lee, kamu itu mau jadi pengadu domba atau mau edukasi? Kalau kamu mau mengadu domba, kalau mau bikin propaganda, saya pastikan kamu tidak lama. Saya pastikan kamu tidak lama. Loh, jangan sampai kita nanti atensi loh. Jangan sampai kamu nanti bikin rame. Ya. Kamu kok nganggap orang itu seenaknya sendiri dengan profesimu tuh seolah-olah kamu menghakimi. Gak boleh. Gak boleh ya. Ingat, harus punya batasan-batasan. Satu sisi urusan-urusan ini adalah urusan keyakinan. Ini terlepas dari Samsudin dan si Kucruk Merah ya. Ini adalah urusan ada kaitan-kaitan tentang akidah, tentang keyakinan. Dan sekarang juga orang muslim akibat kalian itu para pengkonten kreator bangsat. Semua itu Anda merusak, mengadu domba, membuat propaganda, bahkan kitab saja. Sekarang sudah menjadi kayak seperti sampah akibat Anda semua. Menganggap bahwa kitab ini adalah kitab sihir. Kitab ini akhirnya kitab dukun. Akibat apa? Dari mulut-mulut kalian itu. Mulut-mulut kalian itu. Orang-orang yang beragama muslim sendiri, akhirnya orang-orang awam ikut ke doktrin. Mulut-mulut Anda. Membenarkan Anda. Menyanjung-nyanjung Anda. Ya, memuliakan Anda. Oh, Dr. Lee tujuannya adalah mulia. Edukasinya Dr. Lee mulia. Kalian itu para bangsat. Hanya bersembunyi atas nama edukasi. Agar apa? Konsepnya agar terpandang Anda mulia. Agar terlihat tujuan Anda itu mulia. Jangan, saya peringat. Assalamualaikum. Ya, Gus. Iya. Tadi saya telepon nggak diangkat, sekarang telepon. Itu mau lihat yang longsor itu berapa meter itu longsor? Yang di pondok? Yang longsor. Yang di pondok itu berapa senti? Tapi yang di atasnya yang longsor itu jangan diinjak ya, nanti malah tambah longsor lagi. Oh, di 1 meter, 1 meter 20 Pak. Waduh, panjang sekali longsornya, 1 meter 20. Kedalaman 4 meter. 1 meter 20 dari benang. Oh, itu diomongin sama pemborongnya ya. Suruh langsung di pagar bumi itu, dicor ya, dicakar-cakar. Iya, itu bilang sama pemborongnya, suruh langsung buruan cepet-cepet diberesin di pondasi atau dipasang cakar ayam itu. Atau di pagar bumi gitu ya. Ya? Suruh pondasi. Ya, suruh pondasi saya ya. Oke, nggih niku, nggih. Ya, jangan niku pun dimulai. ampun ya wes, ya. Ya, sun. Aduh, pondok yang saya bangun longsor, yang untuk tingkat yang di bawah itu, yang bangunan tanah miring. Karena ngambil kedalaman 4 meter. Mudah-mudahan lah. Anda tahu nggak, saya lanjut ya. Kita
Umat muslim itu sedang diadu domba. Kita sedang diadu domba, kita mau dicangkulin keyakinan kita. Akidah kita ini mau digoda sama mereka. Anda terlena selama ini. Terlena karena apa? Mereka-mereka itu mengatasnamakan edukasi. Ini loh zaman akhir zaman, zamannya Dajjal, saya kasih tahu. Semua itu mengatasnamakan edukasi agar terlihat mulia. Supaya Anda gampang mengikuti, Anda gampang jatuh cinta. Sesungguhnya hal-hal yang seperti ini adalah propaganda. Ini propaganda, tahu nggak sih? Keimanan Anda dikikis pelan-pelan. Kok ada dokter seperti itu? Aku sebetulnya nggak mau ngomong seperti ini, nggak mau nanggepin masalah dokter ini. Tapi kok saya ngeliat kontennya kok ini jauh sekali daripada tujuan. Ini tujuannya apa? Anda cari viewer. Dr. Lee, Anda cari viewer. Anda cari subscriber. Apakah nggak bisa dengan cara-cara yang baik? Nggak menelanjangi orang gitu contohnya. Terus nggak mempermalukan orang begitu. Aku tahu ego kamu mengatakan bahwa kamu dapat pujian banyak. Hore, Dr. Lee hebat, begitu kan? Ya. Kok akhlakmu seperti itu gitu. Oh, kamu berpatokan, ini negara hukum. Kamu mau perang hukum sama saya? Hah? Dr. Lee, kamu tuh oknum. Kamu saya katakan bahwa Dr. Lee itu adalah oknum bangsat loh. Itu tidak mewakili dokter. Kamu mau perang hukum sama saya? Ada dokter seperti ini. Apakah kamu tuh nggak jadikan pelajaran kemarin kamu sering menghadapi permasalahan-permasalahan hukum? Ya saya ketika profiling kamu akhirnya memahami, oh ternyata Dr. Lee ini sudah beberapa kali tersangkut urusan hukum. Ya karena aku melihat sendiri dari gestur tubuhmu itu kamu seperti Sengkuni jadinya. Ya. Kok kamu kayak begitu gitu loh. Ya. Kasihan loh. Ini blunder. Ini tuh gak selesai-selesai. Kamu lihat itu, Samsudin aja sedang berbahagia. Yang harusnya konten itu, konteksnya itu kepada Samsudin sama si Kuculuk Merah. Samsudin itu hidupnya bahagia. Tapi Anda yang tidak ada kaitannya sama sekali, Anda kok malah sibuk dengan sendirinya gitu loh. Oh memanfaatkan viewer. Oh pengen viral. Oh kontennya itu ditonton jutaan. Ya. Yang penting bahasa bodoh lah, kita telanjangi orang satu-satu. Panggil narasumber, orang-orang barisan sakit hati untuk menyuarakan keburukan. Supaya untuk mengecas orang. Ini dokter macam apa? Anda tuh dokter macam apa? Dan itu podcast untuk apa? Podcast untuk propaganda. Hah? Anda bikin podcast hanya untuk propaganda. Agar saudara-saudara kami, umat muslim biar terpecah belah. Anda sebagai oknum orang yang beragama Kristen bisa tepuk tangan begini. Terus Anda mendapatkan aplaus dari sebagian orang yang mencintai Anda. Dasar cinta orang lain terhadap Anda mengatasnamakan edukasi yang tujuannya mulia. Seperti itukah? Hah? Seperti itu. Kok kayak perempuan jadinya mulutmu? Hati-hati. Ini saya minta untuk saudara-saudara konten kreator semuanya, ambil video saya, sampaikan sama si Dr. Lee. Ya. Ambil video saya, download, Anda upload di channel Anda masing-masing. Tak ada yang namanya copyright, nggak ada yang namanya strike, nggak ada. Ambil video saya. Boleh siapapun kalau dapat duit, dapat rezeki silakan ambil. Ini biar nyampe ke si Dr. Lee ini. Si Dr. Lee, dokter oknum bangsat. Ya. Kasih biar dia tahu gitu. Kalau nggak stop, nggak merubah, saya pastikan kamu akan jungkel. Saya dari dulu udah bilang, kalau aku bilang jungkel kamu, kun fayakun, jungkel kamu ketika Allah sudah mengendaki. Jungkel kamu nanti. Saya ingatkan ini. Ya. Saya ingatkan baik-baik Anda, Dr. Lee. Jungkel kamu. Dokter kok kayak bangsat begitu? Ya. Sudah berani ngacak-ngacak antara spiritual, antara non-medis dengan kedokteran terus. Ya. Ini ada kultur-kultur yang harus dijaga. Dari awal kami ini tidak pernah menyuarakan yang namanya membela seorang penipu. Tapi cara-cara Anda ini juga tidak baik, akhirnya merusak moral, merusak akhlak, saling caci maki dan fitnah. Anda sudah menjajah ideologi, Anda sudah menjajah akidah, Anda sudah menjajah keyakinan. Kami sebagai orang muslim, ikut-ikutan kamu itu. Ya. Ada nggak sih kata-kata yang lebih mantap lagi selain bangsat gitu? Dr. Lee itu adalah oknum dokter bangsat yang tidak mewakili dokter. Orang dokter kok kayak begitu?
Untuk dokter-dokter di seluruh Indonesia, apakah Anda itu diam saja ngelihat konten-konten seperti Dr. Lee? Apa takut Anda? Sentil dong, nasihatin dong. Memalukan. Sangat memalukan itu. Orang-orang kedokteran. Kok ada oknum seperti itu? Kok kayak perempuan mulutnya? Anda sudah mulai membongkar-bongkar. Mana dia? Dia nggak berpendidikan. Kok bisa ngobatin orang gitu? Terus aku mau tanya sekarang, kalau mau tuntut-tuntutan nyari kesalahan orang, tidak ada habisnya. Kalian dokter-dokter di seluruh dunia, apakah kalian bisa menjamin bikin orang sembuh? Apakah Anda bisa menjamin orang bisa gak mati? Kan gak ada selesai-selesainya. Anda itu cuma profesi. Sama pengobatan-pengobatan non medis juga, mereka juga berprofesi. Profesinya sebagai apa? Contoh, spiritual, pengobatan-pengobatan non medis, itu juga profesi. Kok kamu seolah-olah itu membentur-benturkan dan seolah-olah itu mewakili dokter di seluruh Indonesia? Enggak, kamu tuh cuma mewakili bangsat. Kok aneh ya? Kalau cuma nyari kekurangan satu sama lain, nyari kesalahan orang, kekurangan orang, banyak sekali. Kalau mau apalagi kalau saya mau nyari kesalahan begini. Masuk rumah sakit itu nggak teli. Keluarga saya sudah kecet-kecet, udah kritis masuk rumah sakit, harus secara administrasi. Sabar, ini diisi dulu Pak, diisi. Ini biaya pendaftarannya Pak, diisi, bayar. Udah kecet-kecet mau mati. Nggak langsung ditangani. Oh banyak yang seperti itu. Banyak nggak yang seperti itu? Banyak. Terus menjamin nggak sih itu sembuh? Menjamin nggak sih tidak ada yang mati di rumah sakit? Menjamin nggak sih ditangani dokter-dokter ini langsung sembuh semua? Ada yang menjamin nggak? Kalau ada yang menjamin, aku tak pengen dengar salah satu dokter aja yang berani bilang saya jamin sembuh. Aku pengen. Coba. Ada nggak dokter di seluruh dunia berani bilang ketika Anda mengobati orang sakit menjamin sembuh? Ada tidak? Satu dokter aja. Keyakinan kan? Ada berusaha mengobati, ya. Ada berusaha menangani dengan profesi Anda, dengan sumpah Anda, dengan keyakinan Anda. Betul tidak? Dan orang-orang spiritual tidak pernah membahas itu. Bahkan rakyat Indonesia tidak pernah membahas itu. Tapi kamu kenapa kurang ajar? Tapi kenapa kamu kurang ajar? Membahas yang bukan ranamu. Atas nama edukasi. Wah, terlihat mulia. Podcast, kamu mau podcast atau propaganda? Kalau kelama-kelamaan ada podcast-podcast yang model bangsat seperti itu, akhlak generasi anak bangsa ini bisa rusak. Keyakinan, akidah orang beragama bisa luntur, bisa hilang keyakinan. Banyak sekali orang yang menjadi murtad gara-gara manusia seperti itu. Ini rokok Siva enak sekali. Jadi maaf bagi yang nggak merokok, saya merokok ya. Ini rokok mahal. Rokok saya memang mahal sekali. Ini harga rokok saya sebungkus. Berapa harganya sebungkus? Ini rokok saya sebungkus harganya segini. Rokoknya namanya Siva. Sebungkus harganya 330.000 sebungkus. Ini rokok ST. Ini rokok ST yang memberikan pajak terbesar, salah satunya adalah rokok Sehat Tentrem asli Indonesia karena ada ini benderanya merah putih. Ya. Yang rokok Malioboro ganti rokok Indonesia. Ini untuk Indonesia Raya. Ada sih varian, harga yang 12.000 juga ada sebungkus. Oke, saya lanjut. Filter ono ora ono, adanya kretek. Sekarang saya tanya, ketika Anda membuat fatwa, ini kalau seandainya mau cari-cari kesalahan, merokok dapat menyebabkan merusak kesehatan, contoh paru-paru dan lain-lain. Ya itu kan Anda. Karena menurut
medis. Nah kalau saya memiliki keyakinan bahwa rokok ini bisa bikin saya sehat. Wong nyatanya kalau saya nggak ngerokok malah saya batuk. Kalau ngerokok malah lancar. Apa yang kamu buktikan? Rokok menyebabkan orang cepat mati. Kakek-kakek saya, leluhur-leluhur saya merokok semua. Bahkan ada yang usianya 100 tahun lebih baru wafat. 70 tahun, 80 tahun. Ya. Kami itu menghargai, Anda punya statement seperti ini. Bahwa rokok itu merusak kesehatan. Kami menghargai, tapi kok ada dokter yang seperti ini? Kan bangsat. Kami ikut kok. Kami menghormati profesi siapapun itu. Tapi kok ada dokter yang tidak menghargai profesi orang lain? Condong kepada adu domba. Keji nggak? Kalau kami punya keyakinan, ngerokok mati, disumet meneh. Ngerokok mati, dinyalain lagi. Itu aja kok repot. Ya, jadi untuk Dokter Lee, saya sarankan dari kemarin saya sebetulnya sudah menasihati dengan bijak, dengan baik. Tapi semakin kesini kok semakin liar. Keliaran-keliaranmu itu karena channelmu ditonton 3 juta orang baru sehari viral. Ya. Ketika channel-channelmu konten-konten yang mengatasnamakan edukasi menjadi caci maki, ditonton 4 juta orang bangga. Itu mungkin yang bikin kamu terlena. Ya, kok ada dokter sebangsat itu gitu. Saya kira tidak ada yang merespon kamu, Gus. Tidak apa-apa. Mereka tidak respon karena nggak berani. Oh, saya lupa. Saudara-saudaraku umat muslim dimanapun Anda berada, hati-hati dengan tumpangan-tumpangan backing-backing dia di belakang adalah kelompok-kelompok Khawarij, kelompok-kelompok Wahabi, kelompok-kelompok cingkrang. Hati-hati. Yang ada rentetan tentang kultur budaya kita. Mereka orang-orang yang saya sebutkan kelompok-kelompok itu tidak suka dan anti Wahabi, orang-orang cingkrang dan lain sebagainya. Itu paling anti terhadap kita punya kultur budaya. Karena dianggap apa? Sesat. Dianggap apa? Tidak syar'i. Padahal kita melakukan apapun menjaga kultur adat budaya kita selama itu tidak keluar daripada akidah dan tidak keluar daripada syariat Islam. Keyakinan kita sudah benar. Tapi orang-orang Wahabi, orang-orang cingkrang ini tetap apapun itu dianggap sesuatu yang mengada-ada. Maka disebutlah bid'ah lah, haram lah, dan lain sebagainya. Hati-hati. Umat muslim yang ada di bumi Nusantara saat ini sedang diganyang habis keyakinannya. Ya, hati-hati. Wes to manut karo aku, penak. Ya. Kalau nggak percaya, tanya sama si Jasun. Ya. Sekarang orang-orang Wahabi lihat bertepuk tangan. Apa yang saya sampaikan dari dulu sampai sekarang mosok nggak paham-paham apa ada tujuannya saya? Apa yang menjadi tujuan saya? Nanti kamu akan menyesal ketika adat kultur budayamu itu sudah dicangkuli mereka dan hilang. Namanya bukan Indonesia lagi. Anda tahu kelompok-kelompok Taliban kurang tipis ya seperti itu pemahamannya. Kalau tidak percaya lihat saja Afghanistan ketika dijajah sama Taliban. Ya. Jadi buat Dokter Lee, stop, jangan jadi bangsat. Jangan. Ada nggak kata-kata yang lebih kasar lagi selain Dokter Lee itu oknum bangsat? Ada nggak? Adakah? Saya jujur miris sekali sama dokter biadab ini. Dan saya juga heran, terkagum-kagum saya saking herannya. Seumur hidup ada yang namanya pesulap. Kok begini gitu? Seorang pesulap kok kayak begini gitu? Ini sepanjang sejarah loh. Membentur-benturkan.
Umat muslim ini bentur-benturkan. Bahkan sekarang orang muslim sendiri ketika mendengar ada kelompok paguyuban dukun, ndak intelektualnya, ndak ustadznya, ndak orang muslimnya, widih, langsung alergi. Langsung alergi. Sebentar lagi ada kultur budaya kita hilang. Hilang. Ya. Sudah diadu domba, sekarang sukses. Ya apa ya, gimana ya? Saya itu mau melakukan pencegahan seperti ini pun kadang-kadang malah mendapatkan caci maki. Bukan mendapatkan A+. Padahal semua orang sudah tahu kalau saya itu tujuannya adalah untuk mencegah, memberikan penyeimbangan. Ya. B. Sukses ya, Anda sudah diadu domba. Sumur umur ada pesulap yang nggak pernah masuk ke ranah ini sekarang masuk. Atas nama edukasi. Mulia. Ada dokter yang selama ini nggak ada yang seperti itu nyolek-nyolek. Sekarang sudah mulai masuk. Miris tidak? Miris. Habislah kita semua. Saya tahu itu untuk yang lain itu ikut-ikutan, saya tahu. Karena dianggap pasukannya banyak. Karena dianggap tujuan mereka adalah suci. Sehingga Anda ikut-ikut meneruskan. Apalagi kalau Anda membela mereka. Wah, fevernya langsung banyak. Kalau orang-orang yang seperti saya yang melawan arus, nggak ada fever. Fevernya kecil. Jadi manusia pansos kok bangga. Pansos itu kalau positif, saya A+. Gitulah. Anda yang ngonten-ngonten itu, yang suka menyudutkan sendiri sektor spiritual, saya tahu kok kegelisahan Anda takut dikonteni. Anda takut nanti disebut. Anda takut nanti dikait-kaitkan. Ya. Anda takut kan dimintain pembuktian? Saya tahu kesusahan Anda itu tahu. Para praktisi-praktisi spiritual, para pengobatan-pengobatan non medis, saya tahu Anda nggak berseberangan. Anda nggak berbicara yang hak. Takut kan Anda dimintain pembuktian? Ketika Anda nanti dimintain pembuktian, Anda dianggap nggak bisa membuktikan secara dohir, terus Anda akan dicap dobel kan? Aku tahu itu. Saya tahu kok, kesusahan Anda itu saya tahu. Cuman, ketika Anda seperti itu dan melaknat profesi-profesi yang sama seperti Anda, tidak ada jauh beda. Anda seperti bangsat. Spiritual kok kayak begitu. Saya yang bukan spiritual aja santai. Saya ngobatin orang juga nggak sedikit, banyak saya ngobatin orang. Saya banyak ngobatin orang. Orang yang hidupnya susah menjadi makmur, terus bersyukur. Orang yang nganggur menjadi kerja. Itu pengobatan-pengobatan saya. Orang greges bisa menjadi ceria. Saya ngobatin banyak orang. Orang kadang-kadang datang, walaupun saya itu tidak yakin, tetapi saya harus yakin sesuatunya saya minta sama Allah. Kisahnya saya minta airnya didoain. Tak doain. Kalau memang percanten, kalau memang percaya, ya ini saya mung dermo, saya njaluk sama Gusti Allah lewat perantara air ini. Bismillahirrahmanirrahim. Saya kasih airnya. Banyak. Besoknya ngabarin kok ke saya. Alhamdulillah, berkah dari doa Gus Arya, airnya sudah saya minum. Aduh, besoknya saya sehat, Gus. Kamu mau nuntut saya? Kamu mau bilang saya goblok? Hah? Mau bilang? Barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya. Quran Surat Az-Zalzalah, ayat 7. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 219. Oh ada gitu. Satu sisi adalah saudara sendiri yang beragama muslim, sedang melakukan klarifikasi. Yang satu sisi adalah ada orang yang akidah dan agamanya berbeda.
Kok malah Anda puja-puja? Padahal sama-sama tidak jelas. Kok ada gitu? Sepertinya Anda sudah mulai terkena virus kadrun. Ya. Itu lagi apa? Ambil kopimu. Rokok ST tukunin yang digus. Ya tukunin yang agen-agen kan ada. Di marketplace kan ada, atau di mana gitu. Atau di Lazada, atau di Tokopedia. Lo orang spiritual kok jadi pecundang. Anda itu mau praktisi bukan spiritual kayak ketika Anda bikin konten-konten kreator yang ada kaitannya dengan spiritual. Tetapi kok Anda malah lebih kepada orang-orang yang mengadu domba seperti itu, berarti pecundang. Allahu Akbar. Gus, apa komentar Gus setelah MUI udah angkat bicara? Ya apapun itu. Apapun itu. Ya kalau logika ya kita ikutin. Ya kan? Pandawa maju. Pandawa siapa nih? Jangan menjadi konten-konten kreator atau praktisi-praktisi spiritual yang nggak teli. Pecundang. Ya. Anda selama apa? Anda selama ini menikmati uang yang besar dari konten-konten Anda. Giliran saudara Anda sendiri dikencet, dihajar. Malah jadi pecundang. Ada yang tanya di sini. Menurut Gus Arya, NU yang ikut para dukun itu benar NU, tuh kan? Arahnya itu saya sudah tahu. Tujuannya hanya untuk nyerang NU kok. Sekarang saya mau tanya sama kamu, yang dukun siapa? Yang dukun santet siapa? Yang dukun cabul siapa? Kamu harus jawab dulu di sini. Stop. Kamu harus jawab dulu itu tadi yang nanya. Bisakah kamu jawab yang dukun santet itu siapa? Yang diikutin sama NU? Yang dukun cabul itu siapa? Yang diikutin sama orang-orang NU. Siapa? Jawab. Oh, Mas Pandawa, Masya Allah. Santri ini apa? Siapa? Saya tanya. Jawab dulu itu, yang tadi itu siapa yang nanya? Jawab dulu itu, tadi yang nanya siapa itu? Kok kamu bawa-bawa NU? Saya cuma mau tahu betul tidak itu NU sebab saya NU. Enggak, saya mau tanya sama kamu, yang kamu lihat itu orang NU ngikutin dukun itu siapa? Dukun itu kalau nggak satu itu nipu berarti kan cabul. Yang ikut siapa? Yang dukun siapa? Dukunnya siapa? Jawab dulu itu teman-teman, itu si bayi itu suruh jawab dulu. Suruh jawab dulu itu. Suruh jawab. Jawab dulu, jawab. Ayo teman-teman didukung itu si bayi itu suruh jawab itu. Yang dukun santet, yang dukun cabul, yang dukun penipu siapa? Terus yang ngikutin NU. Dukunnya dulu siapa? Objeknya dulu nih. Siapa? Suruh jawab dulu. Jessica. Kamu jangan ngaku-ngaku NU loh. Siapa? Kamu harus klarifikasi dulu yang kalian gembar-gemborkan selama ini yang dukun itu siapa? Coba sebentar. Yang menyetatuskan, contoh seandainya kemarin yang lagi rame. Yang mencetuskan kalau Samsudin itu adalah dukun, yo kalian sendiri. Yang minta pembuktian, ayo santet saya, ayo santet saya, ayo santet saya. Apakah ada dari Samsudin itu pekerjaan nyantet orang? Iki sing goblok janjane kowe apa aku? Aku tuh cuma meluruskan. Kowe kok goblok suwe-suwe kok ngadu domba NU? Hah? Kowe nek ngadu domba NU tak pateni kowe. Kalian orang di seluruh Indonesia teriak-teriak ingin menjadi pahlawan. Ayo santet saya, ayo santet saya, ayo. Samsudin ayo coba santet saya.
Lah apakah Samsudin itu pernah memberikan pernyataan bahwa dia adalah tukang santet? Apakah dia praktisi santet? Yang melabeli itu kan Anda sendiri, goblok. Aku suruh ikut-ikutan sama Anda, najis, dosa. Nyambung gak aku ngomong? Aku bicara begini nyambung atau tidak? Nyambung tidak? Kalian teriak-teriak di medsos sampai viral. Setiap podcast bahkan, contoh si Dr. Lee, dia minta, ayo coba santet saya. Katanya. Coba dong itu si kucluk merah itu disantet katanya. Lu yang praktisi tukang santet itu siapa? Apakah pernah ada orang yang bikin fatwa bahwa gua adalah dukun santet? Ada tidak? Kalau ada yang bisa jawab, saya kasih mobil 1 unit. Ada tidak? Selama ini kita ini sudah diadu domba dengan opini. Tapi Anda selalu nggak bisa jawab ketika saya tanya. Yang menyematkan Samsudin itu dukun, itu kamu sendiri. Rokok Siva dulu. Aku jujur kalau cuma ngikuti narasi dan opini kalian, aku sendiri yang tadinya itu akal pikiran saya itu 7, itu menjadi downgrade, jadi goblok. Saya kasih tahu. Ketika saya ngomong begini, pasti saya akan dicap pengikutnya Samsudin. Kenapa? Psikis kamu sudah kena. Mau tidak mau Arya harus ngikutin apa yang kamu pikirkan. Lu kan goblok. Memaksakan saya. Ya tidak bisa saya suruh ngikutin, suruh mewakili perasaanmu. Orang batil kok suruh diikutin. Caci maki, gibah, fitnah. Masa suruh ngikutin? Wong-wong ngono kuwi tak juluki wong-wong goblok. Gak mau belajar ngerti. Rokok Siva dulu. Mantap. Dari kacamata Gus Arya yang salah apa Samsudin atau pesulap merah? Salah semua. Perbaiki. Saya di sini hanya hadir untuk menyembuhkan kalian yang psikisnya kena. Netizen yang gampang dimanfaatkan oleh mereka-mereka konten kreator demi subscribe dan viewer. Itu tanggung jawab amanah besar saya sebagai Ketua Umum Siber NKRI. Memberikan penyeimbangan ini penting saya sampaikan. Lek saya suruh ikut-ikutan kalian bela Samsudin, suruh bela pesulap merah. Apa bedanya aku sama kalian? Yang akhirnya menghakimi orang. Aku tuh cuma miris aja. Kultur adat budaya kita sedang dijajah menggunakan cara apapun untuk menyerang NU. Ustadz aja banyak yang ketipu dengan opini-opini di luaran sana. Kiai saja banyak yang ketipu dengan opini-opini itu. Bahkan menganggap bahwa seperti pesulap merah, seperti Dr. Lee tujuannya mulia. Kenapa? Ada embel-embelnya edukasi. Edukasi kok memunculkan banyak netizen yang bertengkar. Berarti bukan edukasi. Saya yakin kalau edukasi contohnya begini. Kalau mencuri itu tidak baik loh. Kena hukum pasalnya 363. Kalau di akhirat nanti juga ada ganjarannya lagi. Sebagai karena mereka mencuri. Saya yakin komentar tidak ada tuh yang membela pencuri. Tidak ada yang bilang caci maki. Itu baru edukasi. Pasti akan membenarkan edukasi itu. Nah ini edukasi apa? Dari komentar saja, itu sudah caci maki, ikut-ikutan gibah gara-gara mulut-mulut kalian para pemilik konten kreator. Doraemon Nobita. Si Udin mengatasnamakan agama, gimana dong? Saya tanya sama kamu. Udin itu orang yang beragama apa bukan? Udin itu orang yang beragama apa bukan? Saya tanya sama Anda, jawab dulu itu, suruh jawab. Udin itu beragama atau tidak? Doraemon, kamu jawab dulu. Ini edukasi nih.
Udin itu dia beragama atau tidak? Woi jawab. Yang melebeli dukun mengatasnamakan agama itu ya kalian. Masa ketika Udin dia beragama kebetulan Muslim atau Islam. Ketika dia ngobatin begini baca-baca bismillah, baca-baca sholawat. Kamu anggap itu menggunakan kedok agama. Besok kiai, besok ustadz yang menggunakan amalan-amalan yang dari Al-Quran sumbernya. Kamu katakan berkedok agama lagi. Ketika kamu gak suka. Goblok amat kamu jadi orang. Dia punya hak, dia orang yang beragama. Dia punya hak karena dia beragama. Keyakinan dia agamanya adalah Islam atau orang Muslim. Kebetulan didukung dengan dia pernah belajar kitab. Contoh kitab Syamsul Ma'arif. Yang kamu katakan itu adalah kitab sihir. Kalian orang Muslim sudah keracunan orang-orang Wahabi. Celok. Orang mau bilang bismillah, dibilang kedok agama. Lu cangkemmu. Aku ini bukan kiai, aku ini bukan ustadz. Apakah ketika orang datang ke rumah saya silaturahmi dan minta didoain, minta air didoain, saya doain sebisanya saja. Menimbang orang tersebut yang sowan ke tempat saya. Ini minta tolong, Gus Arya, saya enggak bisa, anak saya enggak bisa tidur sudah ada 1 hari, setiap hari itu susah tidur. Mau minta tolong air doanya. Saya bilang, aduh Bu, saya enggak bisa apa-apa Bu. Enggak, aku yakin Gus Arya, aku minta airnya didoain. Ya wes lah Bu, saya mintakan sama Gusti Allah. Saya doakan, airnya saya bismillahirrahmanirrahim ya Allah, mudah-mudahan lewat pelantara ini ya Allah, tombo teko penyakit lungo. Udah, tutup, kasih botolnya. Apa gara-gara saya bilang bismillahirrahmanirrahim ini terus saya disebut dukun yang mengatasnamakan agama? Goblok amat kamu. Kok kamu lama-lama goblok? Ada yang komentar cari subscribe. Bro, channelnya Gus Arya Wali Medsos ini baru beberapa bulan subscribernya hampir 100.000. Itu artinya konten saya masih banyak orang yang mencari. Channel saya masih banyak orang yang mencari. Ada tulisannya subscribe, jangan lupa ya subscribe, ting ting. Di saya nggak ada. Kamu mau subscribe kek monggo, nggak subscribe minggato. Apalagi dunia pencet. Orang-orang yang nggak waras ditonton aja saya merasa rugi. Walaupun saya dapat duit AdSense dari YouTube, rugi saya. Nggak penting saya itu. Saya itu nggak penting. Kamu mau subscribe kek mau enggak kek? Lah kok saya dibilang cari subscribe? Saya ngomong begini masih dicari banyak orang kok. Yang ingin mendapatkan pencerahan-pencerahan sedikit dari saya, mungkin. Mereka yang cari saya, bukan saya cari subscribe. Kue minggato, kalau kamu nggak suka sama saya, unsubscribe tak ajarin. Caranya apa? Yang kamu tadinya subscribe, kamu pencet lagi unsubscribe. Begitu caranya. Gitu caranya. Bukan munafik. Ono sing takon barang, Gus, iwak kodok kuwi halal apa haram? Babi itu haram, tapi tetap saya makan. Ngetes. Konyol kalian itu tanya sama saya. Kamu pergi, gak usah nonton saya. Mau diusir bolak-balik. Saya jujur anti sebetulnya. Channel saya itu ditonton sama orang-orang yang sudah psikisnya kena. Kecuali mau sembuh. Mau mendapatkan pencerahan niatnya. Ada yang bertahun-tahun nonton saya gak paham-paham. Kan gemes itu perlu saya usir. Saya gak suka. Minggat. Aku gak butuh subscriber seperti Anda. Nonton aja aku males. Channelku itu baru beberapa bulan. Sudah 100.000 hampir. Sombong amat, sombong lah. Oh, sombong sama iblis itu sedekah. Ya, oke, paham? Anda tanya tadi masalah dukun. Konten-kontennya Samsudin, rak yo memusuhi sing jenenge dukun toh. Gelut karo dukun, musuhi dukun. Kuwi konten-kontennya iki lho mbok tonton jajal lho. Masuk akal apa ora?
Lah kok malah kowe ngarani kalau Samsudin itu kok ya malah dukun, malah tukang santet. Santet saya, santet saya. Kowe iki goblok, tergiring opini. Sejak kapan Samsudin itu profesinya tukang santet? Kuwi ra ya Wiro Sableng bawa golok, gak nyambung blok. Kowe iki diapusi karo Dokter Lee. Kowe diapusi karo si Kucluk Merah. Nek aku ngomong ngene, meluruskan kayak ngene dianggap beloni Samsudin. Lho kan Wiro Sableng bawa golok, dasar kowe goblok. Wong nek pekok kuwi, mbok ya aja nganti nemen-nemen. Wis to manut Gus Arya. Penak, penak. Jujur, aku melihat perseteruan ini antara netizen dan netizen. Saya melihat bahwa netizen yang suka sama Samsudin, sama netizen yang suka sama pesulap merah, ini lebih barbar netizen yang suka pesulap merah. Artinya, itu orang-orang radikal. Yang barbar itu adalah orang-orang radikal, terpapar itu. Saya lihat kok masih berakhlak pengikutnya yang kamu fitnah katakan dukun itu. Pertanyaannya, Anda selama ini ketipu nggak? Merasa ketipu tidak? Anda kan sekarang memiliki keyakinan bahwa Samsudin itu adalah dukun. Anda selama ini meyakini bahwa Samsudin itu adalah sakti, dia bisa nyantet orang. Dia adalah dukun santet. Lu ini semenjak kapan mendeklarasikan diri bahwa Samsudin itu dukun? Sejak kapan Samsudin itu mendeklarasikan bisa nyantet orang? Kok kamu kok ketika entah di podcast, entah kamu nonton podcast orang, entah kamu sebagai netizen, kok kamu sok-sokan, ayo santet saya, ayo santet saya. Lu ini kan koclok. Koclok tidak? Ketika ngomong begini dianggap belain Samsudin. Aku tuh cuman meluruskan. Mbok yo aja nemen. Mengko sikismu kena. Karena yang komentar begini, jangan sampai Anda menutup mata hati Anda bro. Coba hati mana yang tertutup? Yang mana yang tertutup? Kamu nganggap saya seolah-olah hatinya tertutup, belain dukun. Dukune sapa? Sapa dukune? Kowe kok pekok tadi jelas dikit mau? Ini harus jelas, konteks dukun santet ini harus jelas. Lah wis jelas-jelas Samsudin kuwi konten-kontennya itu ngrebek-ngrebek dukun santet. Bikin film, bikin cerita seperti itu, bikin konten. Lah kok malah tertuduh menjadi dukun santet? Lu kan goblok. Bahkan banyak yang nantang-nantang, ayo santet saya, ayo santet saya. Lu kan pekok sejak kapan Samsudin itu tukang santet? Ini kan aku ora kena. Masa ketika saya ngomong yang hak seperti ini, kok hati mata saya katanya tertutup? Ketika saya ngomong begini, mata batin saya tertutup. Matamu sing pitek. Tapi kan Samsudin itu kan penipu. Saya sudah bilang dari awal bahwa dalam channel ini mengedepankan asas kebenaran dan aspek hukum. Maka ketika fakta hukum belum mengatakan bahwa Samsudin itu proses hukum sebagai penipuan, saya tidak berani bilang kalau Samsudin adalah menipu. Makanya tak kompor-kompori terus kalau ada korban. Woi, kalian yang merasa tertipu, laporkan. Aku ki ngompor-ngompori ben ono sing ngelapor. Supaya status Samsudin itu seorang penipu biar gamblang. Kok matamu malah mecek-meceki aku? Kowe iki goblok apa kentir? Saya berbicara fakta hukum. Berbicara asas kebenaran tanpa didampingi oleh fakta hukum itu namanya nonsen. Karena ini negara hukum. Berbicara fakta hukum tidak menggunakan asas kebenaran, yo sama-sama enggak klik, enggak cocok.
Bahkan ada yang komentar begini, Gus, coba tonton konten-kontennya Samsudin, pasti kamu akan ngakak sendiri. Saya itu sudah tahu. Saya itu berbicara tentang konteks apa sih penipuan. Ini harus didasari dengan yang namanya fakta hukum. Apapun itu yang keterkaitan, kamu kan orang muslim katanya, tahu nggak sih akhlak? Ya, apalagi membawa nama baik seseorang. Oke, sampai sini paham? Clear ya? Ketika Samsudin itu penipu, kamu sudah gibah. Toh itu loh benar seandainya. Kalau Samsudin itu belum terbukti menipu dan dia bukan penipu, itu namanya fitnah. Dua-duanya tidak ada yang benar. Ngaji yo, wis to ngaji. Nek ono ustad-ustad, nek ono kiai-kiai kok pada ikut-ikutan seperti itu, berarti kiai-kiainan. Berarti ustad-ustadan. Dan mirisnya ustad dan kiai zaman sekarang itu gampang sekali ketika ikut menghakimi seseorang. Nyebut si fulan ini, si fulan itu. Dalam pengajian, ditonton jamaah yang begitu banyak. Kok miris? Aku harus ikut-ikutan kiai-kiai yang model kayak begitu. Oh no, enggak. Saya enggak suka. Itu prinsip. Dukun santet yang paling berbahaya di zaman now, di zaman sekarang adalah media sosial. Dukun-dukun itu adalah ya mereka-mereka konten-konten kreator yang gampang membidik orang nyantet. Bleng dengan medsos, langsung sakit, langsung ditelanjangi harga dirinya. Itulah dukun-dukun hakikat yang sesungguhnya. Dukun-dukun zaman sekarang. Itu dukun. Dulu udah hampir setahun saya udah pernah menyampaikan. Membunuh tanpa menyentuh itu adalah media sosial zaman sekarang. Opini dijadikan penghakiman. Itu udah jelas. Nyambung apa enggak saya ngomong kayak begini? Nek gak nyambung, kowe ngaji. Kowe ngaji ya ketemu karo Mbak Yai ngaji, Mbak Yai aku pengen melu ngajine Mbak Yai. Aku kok begitu dengki, begitu kotor Mbak Yai, begitu saya kok menjadi wakil Tuhan, gampang menghakimi seseorang. Ngaji yo, wes toh. Mangko jadi atas jam 12 malam, menangislah kamu menatap ke langit dengan kuasanya Allah menciptakan langit-langit itu. Kamu minta, ya Allah, ampuni ya Allah. Aku kok menjadi orang yang kecil ya Allah. Ya Allah, aku kok mengimba-imba menjadi engkau ya Allah. Menghakimi banyak orang ya Allah. Minta ampun sama Gusti Allah, terus besok kamu ketemu sama guru kamu ngaji. Ngaji yo. Ojo kalah karo aku, wong aku ki bangsat bajingan. Gusewe gus-gusan. Wah ini wali-walian. Kan izin kalau kamu kalah sama saya. Sehebat-hebatnya orang adalah ketika orang tersebut mau menggunakan pikirannya dengan baik. Beragama ketika tidak menggunakan pikiran, tersesat. Kamu beragama, kamu ngerti kitab, kamu pinter ngaji, tapi kalau nggak mengaplikasikan dengan pikiran-pikiran kamu yang positif, yo tersesat. Ngaji. Mau sok kalah karo Arya, mondok ora lulus. Kan izin. Masa kowe sing gus tenanan kok kalah sama gus-gusan sing kaya Arya? Katanya Arya gus-gusan. Oh izin. Katanya kamu mengaku orang pinter, orang yang hafal kitab, menguasai kitab. Masa dengan gus-gusan yang tidak berilmu saja kalian kok kalah manfaatnya? Kan izin. Salat taubat biar encer pikirnya. Nek wis tobat tenan takon ning aku. Tak kei rokok Sifa. Ben tambah encer. Jadi, janganlah kalian mengikuti orang-orang seperti itu. Yang jelas saudaraku, Dr. Lee itu tidak seakidah dengan Anda. Agama yang berbeda. Mengatasnamakan edukasi agar terlihat mulia. Maka saya kalau ngelihat itu Dr. Lee jengkel aku. Delok tok ngono iki lho, delok raine, senep. Kok saya ngelihat gesturnya itu kok seperti apa? Sengkuni. Licik memanfaatkan seseorang. Akhirnya ditelanjangi, dikupas. Iki menungso model apa kayak ngono kok dokter.
Ada ya di dunia kedokteran ada model-model manusia yang mengaku pendidikannya tinggi kok seperti itu. Apa dokter-dokter di seluruh Indonesia, IDI, apa Anda itu tidak bisa menasihati? Ada yang komentar begini, Gus malah bagus loh, Dr. Lee mencerdaskan umat Islam biar jangan bodoh. Ngapain Dr. Lee agamanya Kristen? Kok kowe kurang-kurang kiai? Kowe kurang-kurang ustad? Drun kadrun. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Toleransi boleh, tetapi untuk bab ini harus tahu koridor yang baik. Orang yang beragama Kristen mencerdaskan umat Islam, iki konsep saka endi? Kok malu sekali kiai-kiai ustad-ustad di seluruh Indonesia? Malu sekali. Kok yang mencerdaskan ke orang Kristen? Makanya saya sering bilang, hati-hati zaman sekarang, saudaraku. Mereka mengatasnamakan konsep apapun untuk mendapatkan viewer dan subscriber. Mengatasnamakan edukasi itu memang sangat tepat. Agar apa? Terlihat mulia. Makanya Anda sekarang komentar di sini sangat mulia melihat Dr. Lee. Karena mengatasnamakan edukasi, alih-alihnya mencerdaskan bangsa lah. Mencerdaskan rakyat lah, mencerdaskan umat Islam lah. Iki sekok di konsepnya. Lah wong lihat saja komentar caci maki begitu. Dampak dari edukasi-edukasi itu, caci maki semua hasilnya. Orang saling sikat sikut, ribut sana sini. Kok edukasi? Iki nek ora wong semprul, ya ora ono. Karena bukan kapasitas. Ya memang bukan. Anda kalau dokter Lee, Anda cukuplah edukasi di duniamu. Duniamu apa? Oh, di dunia kedokteran. Di dunia kedokteran. Sesuatu yang bukan bidangnya tiba-tiba kamu mengaku-ngaku bidangnya, inilah yang bikin kerusakan alam. Alam semesta ini akan rusak ketika apa yang bukan bidangnya dibidangi. Lah orang biasanya kerjaan itu ngecat. Ning bangunan ngecat. Tiba-tiba suruh kerja di kantor. Bagian administrasi. Ya klenger, orang nggak membidangi. Ini dokter macam apa yang model kayak begini? Ada nggak kata-kata yang lebih kasar lagi selain bangsat? Oknum dokter bangsat. Ada nggak yang lebih spesifik lagi gitu kata-katanya yang lebih mantap? Lah orang Islam kok mau mencari kebenaran dari orang Kristen? Ayo kira ya wong pekok. Kalau belajar toleransi boleh kita ke siapapun. Kalau mencari kebenaran, mencari sanad, ilmu dan lain sebagainya, orang Muslim ke orang Kristen, kowe ra ya koclok. Ampah itu ilmu dari mana saya? Waalaikumsalam, saya jamak semuanya. Ada yang komentar begini teman-teman. Ya Allah, ternyata ini rasis. Gak ada toleransi. Semoga Allah yang balas Anda gak cocok sama gelar Anda. Ada kacau deh. Kacau tidak? Ada yang komentar seperti itu? Kacau tidak teman-teman? Gusmud. Sehat Gusmud. Kacau tidak? Ada yang bilang saya ini katanya orang yang rasis katanya. Orang yang tidak toleransi katanya. Kacau tidak? Ada yang komentar seperti itu? Dul tak kayak ngerti ya Dul. Kamu tak kasih tahu dulu kalau belum mengenal saya, kenalkan. Saya adalah salah satu orang pejuang toleransi di Indonesia. Kristen, Hindu, Buddha, saya jamin cinta semua dengan saya. Kok kamu ngajarin toleransi sama saya? Masa orang toleransi? Saya sebagai orang Muslim, mosok ngaji karo Dr. Lee, orang Kristen, berbicara masalah agama. Koclok saya bilang, ya koclok. Itu namanya bukan toleransi. Yang rasis itu adalah egomu. Mengajari toleransi kok sama saya. Kamu toleransi? Kamu sudah lakukan apa untuk bangsa ini? Kamu sudah menyelamatkan apa untuk bangsa ini? Bisa nggak kamu jawab? Kalau kamu tanya sama saya, jawabannya banyak. Segudang prestasi itu. Mana ada pendeta berani dengan saya? Saya tanya sama kamu di Indonesia. Ada pemuka-pemuka agama non-muslim yang berani dengan saya? Tidak ada. Mereka tidak berani dengan saya bukan karena takut dengan saya.
tetapi sungkan dengan saya, menghormati saya. Karena apa? Toleransi yang saya tanamkan kepada generasi anak bangsa. Kok gue ngajari aku toleransi? Celuk. Lucu. Kacau tidak? Kacau. Aku tanya sama kamu, mana? Track recordmu mana? Ngomong toleransi. Gus Arya udah bertahun-tahun di toleransi. Ya kok aku diajari toleransi. Orang Habib yang berkedok agama, ustadz yang rasis aja saya sapu bersih. Demi menjaga apa? Toleransi. Kok ngajari saya rasis? Mereka yang rasis-rasis aja saya obatin. Kowe iki ngombe obat ngelodron. Artinya saya ngomong seperti ini, itu bukan membenci saudara kita yang beragama Nasrani, bukan. Tapi ini sesuatu yang gak nyambung, mau disambung-sambungkan, ya udah ketemu. Toleransi kok umat muslim belajar ngaji sama orang yang beragama Kristen. Ya ora nyambung. Bukan bagian daripada toleransi. Bukan. Diluruskan kok malah nesu-nesu. Doraemon, kopla. Semoga dibaca, tak baca. Dengan cara bicara Anda seperti ini sama aja memperkeruh suasana. Kalau ada solusi temukan mereka, kalau bisa selesai itu masalah saya angkat topi. Loh. Gini Mas, saya itu nggak pernah membahas, baru ini membahas. Karena ngelihat itu udah sebel. Orang pada caci maki. Mereka yang mengatasnamakan edukasi, bikin kontroversi. Saya itu di sini tuh mengkritik, memberikan penyeimbangan. Kalau nggak ada penyeimbangan terus piye ya opo. Jangan saya. Kemarin konteksnya membahas tentang Samsudin. Samsudin itu sudah ke Jakarta. Lihat saja. Apa ada yang mempertemukan tuh artis-artis top? Dr. Lee. Ngonten semua kan ujung-ujungnya. Kan harusnya kamu menuntut mereka. Kenapa pas ke Jakarta, itu orang-orang besar, artis-artis, YouTuber gede seperti Dr. Lee si bangsat oknum. Kenapa nggak mempertemukan berdua? Oh jawabannya cuma satu, kan nggak bisa ngonten nanti. Ngontennya dipanjang-panjangin. Sengaja konsepnya nggak usah ketemu. Itu yang saya sayangkan. Kok memperkeruh bagaimana? Saya itu nanggapi baru ini sudah lama. Gus Fuad Pleret hadir Gus. Dari kemarin kan saya sudah fix. Saya jarang-jarang membahas. Tapi kalau udah kebangetan ya saya bahas. Aku itu nggak cuma nonton cot-batotan di sini. Aku mengeluarkan uang sendiri, bensin sendiri. Datang ke tempatnya Samsudin, investigasi. Apa sih yang terjadi pondoknya, padepokannya seperti apa sih? Saya itu datangi nggak cuma cot-bacotan, seperti dokter oknum gundul dari Aceh. Datangi. Hasilnya seperti apa kita serahkan sama Allah. Setelah itu selesai. Kok dianggap memperkeruh? Ini sama aja Gus Dobol. Lah memang kalau saya Gus Dobol itu kamu mau apa? Kamu yang enggak bisa apa-apa. Lakukan sesuatu dong. Kalau aku tuh Gus Dobol. Edukasi malah jadi ajang gibah dan fitnah kan miris. Betul. Itu maksud saya. Nggak boleh teman-teman seperti itu. Kalau kamu bisa membawa kebenaran, kamu ketemu sama saya. Panggilan Gus tapi gaya lu tengil. Ini belum tengil. Kalau pas saya lagi tengil kamu nonton saya, jantung kamu kumat. Betul nggak guys? Ini belum tengil. Belum sombong, belum. Iki ora trimo Gus, wali. Wali lo ini, tak kasih tahu. Wis to manut Gus Arya, penak.
Baru dengar saya Gus aja udah marah-marah nggak jelas. Lah kalau kamu tahu kalau saya seorang wali, itu wali. Guys, mau tanya, manut Gus Arya penak apa penak? Jawab kabeh, penak apa penak? Penak kan? Penak. Manut sampai Gus Arya manut penak? Penak. Sing ora penak berarti dia tidak punya cinta. Wis tau manut Gus Arya, penak. Ora saumprus. Sangger manut ngono. Angger manut imam ki jamaah ki wis ora katut dosa. Nek bener itu pahala, wis to penak. Apa meneh rokoke Sifa, ST. Wali ya? Iya, saya wali. Wis to manut karo wali, penak. Mlebu surga bareng sak gerbong. Padahal udah unsub tapi kok nongol di beranda gue katanya. Blokir. Saya setuju, mau Gus, enak pol. Oh enak. Sakmene sing ngerokoke ST sapa? Ketik ST yang merokok lo ya, yang merokok ST ketik ST. Gen podo kayak aku. Pak Nurkolis. ST, RPE. ST-nya sebutin mereknya apa saja. ST ini, ST RPE contohnya. ST Siva, ST Cafe Team. ST, rokoknya podo aku berarti. Pokoknya angker rokoknya podo kayak aku. ST, wis to, uripe bahagia. Mlebu surga bareng sak gerbong, wis to. Gara-gara rokok iki, wah, kemaslahatan umat Indonesia banget, Bro. RPE WD we. Rokok ST kabeh. ST Gus, RPE, RPE. RPE WD lagi laku ya. Itu yang rokok RPE yang WD itu kalau tidak salah kemarin kan saya nggak bisa tidur ya. Saya ngerokok itu susah tidur langsung lep, enak. Wali tenan Gus, aku wali. Tenan. Nek sing wali sing ora ketok kae, kuwi dudu wali asli kaya aku. Contohnya Wali Songo. Wali Songo itu bukan wali asli seperti saya. Setuju? Setuju. Beda, aku mbok bandingke karo Wali Songo. Ya, ora kelase. Kali Wali Songo itu bukan wali asli seperti saya, betul? Betul. Betul, setuju? Jawab sik no. Betul, setuju. Setuju rungokno. Loh, Wali Songo itu bukan wali asli seperti saya. Kalau saya wali asli. Lah wali asli itu ya kelihatan kayak begini. Betul. Wis to manut Gus Arya, wali medsos kena. Wali. Betul kan? Setuju. Nah, lalu Wali Songo itu seperti apa? Kalau Wali Songo kuwi ya wali kekasih Gusti Allah. Nek iki wali kesayangane netizen jenenge wali medsos. Ngono kowe baper drun. Uncali rokok ST waras kowe. Kalau Wali Songo kae wali kesayangane Gusti Allah. Namanya waliullah. Ngono kok ngomongi Wahabi kok Wali Songo itu fiktif cangkemmu drun. Kowe teko ngomong ning ngarep kowe tak jejeli rokok ST kowe, mari kowe. Rokok ST kabeh. Pinter jenengan Kang. Oh ya pinter nek aku ora pinter ngono ya. Ora mungkin aku gobloki Kadrun. Tujuan aku pinter itu untuk membodohi Kadrun. Tetapi bagi netizen-netizen yang waras, saya bukan orang pinter tetapi orang yang al-fakhir. Orang yang ngerti. Ngono. Gelut ya bol, wah emosian kowe.
Ngajak gelutuk karo aku ya kualat kowe. Rokok ST iki marake cerdas. Nek kowe pengen cerdas, anakmu pengen cerdas, sing wis tuwa-tuwa duwe anak, nek pengen tambah cerdas anake rokok ST buat Indonesia Raya. Lu Siva gitu loh. Lo kalau nggak cerdas rokokku nggak semahal ini. Ini harga rokokku. Berapa rokok harganya nih? Oh. Ini harganya berapa? Ini rokok saya sebungkus. Ya. Ini harganya rokok saya nih. Harganya berapa? Ini rokok ST untuk Indonesia Raya. Karena apa? Keuntungan dari rokok ini itu 70% kurang lebih itu buat untuk sosial, untuk pembangunan. Termasuk kemarin ada 1.600 rumah yang sudah dibangun selama ini. Jadi nggak sia-sia kalau saya ngerokok rokoknya ini gitu. Karena sebagian hitung-hitung tuku rokok ini sambil sedekah. Harganya 330.000 sampai 350.000 per bungkus. Nek kamu nggak, yo agak keberatan harganya. Kan ada rokok variatif ya. Ada yang 12.000, oh ada yang 18.000 sebungkus, ada yang 35.000. Tinggal dipilih sesuai dengan kemampuan masing-masing, bro. ST singkatannya apa ya, Gus? Sehat tentrem. Makanya kalau mau pikirannya sehat rokok ST. Rokokmu Al Malioboro ya kaya wong Amerika. Kowe ngerti to nek ISIS kuwi sing gawe Amerika. Api-api. Rokok Malioboro, rokok wong luar negeri. Ngerokok ya Indonesia tuh. Ono merah putih ya. Yang 10.000 juga ada loh, Gus. Oh ya ada. Wis meh putu, Mbah. Lo gayamu Gus. Lo memang gayanya Gus Arya wali yo jembuk padake karo Paidi. Oke niki wali yo. STW setengah tua Gus. Gus apa ya? Gus-Gusan. Aku tuh gak memaksakan dirimu untuk percaya kalau aku tuh Gus tenanan. Nah, aku gak percaya aku Gus tenanan ya Gus-Gusan. Ono kaya mbok gawe masalah iki lho. Sebutan Gus ya kok mbok dadeke masalah. Wong wis ngerti nek raiku ki bagus. Tampang saya bagus apa enggak, guys? Guys, tampang saya bagus apa enggak? Siap tentrem, Gus. Ini kata Pak Taufik bagus. Loh, delok, krungu apa ora? Tuh, kata netizen bagus tuh. Oh, bagus. Makanya ketika tampang saya ini bagus alias ganteng, diceluk Gus ki yo pantes no. Oh, coba banding ke aku karo Gus Miftah, Gus Baha, yo beda. Lainnya Gus Baha itu kan Gus asli, tapi bukan wali. Bukan wali seperti saya. Oh bagus, ngono kok ya cara percaya. Sebutan Gus kok dadi masalah. Mbok diviralke sisan. Diviralke, ono Gus palsu ngono. Arya kayak Gus palsu ngono. Ora apa-apa. Wong aku juga gak keberatan kamu gituin, malah seneng. Hati-hati Gus Arya wali lho kualat. Rokok milku sekali-kali saya sudah meninggalkan Sampurna Mil. Wis gak kroso lah rokok larang enak ngene kok. Bagus, pengenane ngerti dikerubuti mak-mak di gedung opsit, tahu aja. Siap ketua. Oh kalau aku nggak bagus ya nggak dirubungi mak-mak panganamu. Mak-mak yang ngerubungi aku karena aku bagus kok. Bagus itu ya penjabatan daripada baik. Baik pemikirannya, baik cara edukasinya, baik analisanya, terus baik akhlaknya. Aduh, kalau akhlaknya tidak bagus. Arya itu orang yang nggak berakhlak, bukan. Ya itulah manusia. Ada kelebihan, ada kekurangannya. Walaupun Arya pemikirannya bagus, belum tentu akhlaknya bagus. Ngono Drun, kowe iki rasa manut aku suara penak-penak mlebu sak gerbong surga. Kamu tahu nggak, yang mengikuti saya itu rata-rata orang yang berpikiran cerdas, penuh dengan cinta dan kasih. Oh, bukan kayak pengikutnya Dokter Lee, kalau Dokter Lee ya pengikutnya dajal kabeh.
Yang iri sama Gus Arya berarti orangnya nggak bagus. Iya Pak Muhammad, nggak bagus. Pansos terus, cunguk sitok iki ya. Aku dianggap pansos. Olah ora apa-apa. Zola. Dokter pencot. Baru gabung Gus siap. Jadi aku kesel. Sangat setuju dengan Gus Arya. Dalam Kang Mas. Ya lo ada mamam? Udah. Dokter picek tonggo selir. Terus kalau ada waktu coba temui si dokter. Aku lo nomornya ada di deskripsi. Siapapun yang mau ketemu saya, tinggal WA. Terus kalau ada waktu coba, yo wis tak waca mau, nggak usah nyepam. Khawatirnya gitu loh, tapingnya Yola nanti ketimbun. Gus Arya wali medsos ya Gus? Ya, saya wali medsos. Bukan waliullah, bukan. Jangan bilang siapa-siapa Gus kalau saya Kopassus KW alias Kopassus Gadungan. Iya, saya nggak bilang-bilang kok, tenang aja. Kan yang tahu cuma kita bersama. Bagus atine ya. Wali murid ya. Wis ngono wae sementara. Aku mau sholat sik, urung sholat. Wis ya. Saya butuh air minum. Kowe nek panas, Drun, kowe ambiar nih kok kene. Iki banyune resik, Drun. Ah, kamu renang aja di sini, Drun. Wes seger to, wis to penak-penak manut karo aku. Nah. Ah, kamu ambiar di sini tuh nyemplung sini. Adem. Nah. Ah, nek kowe ora iso adem tak cemplungke sisan. Wih, duh duren. Wih, duren. Aku kemarin itu beli rokok kok harganya naik ya. Waduh, jatuh weh. Wah, rokokku jatuh, guys. Ngene iki terus piye, Jal? Kami ini larang loh. Kok malah jatuh ya? Aku kemarin beli rokok itu kok malah harganya turun ya. Aku di korting harga 20.000 ya. Wah, rokok bisa akeh. Wah. Ngomong ini guys. Harganya sebungkus guys. Pamer ae Gus. Lho ya kowe dipameri iki yo gelem wae kok. Ah dipameri iki rasa gelem, wong senengamu yo tak pamer-pameri ngono kuwi. Aduh, wis to. Aduh. Murah men regane murah, cuman 330.000. Nek tuku eceran ngono kuwi ya 350 tuh. Saya beli kemarin di Kurting 20.000. Per slop. Pamer weruh-weruh aku rokok 350. Ya, beli rokok ST itu di marketplace. Kalau di daerah Anda itu nggak ada, di marketplace belinya. Di daerah Anda kan ada, bisa browsing tuh, atau di Google nyari tahu, atau di Shopee, atau di Bukalapak. Yang nggak ngerokok nyetok aja buat obat. Yang nggak ngerokok beli aja buat obat tujuannya. Kepanasan. Itu lebih sakti daripada keris petir. Rokok ST buat ngobatin. Bini nyandu. Gue tuku skincare, wah itu akeh. Gue tuku skincare wakeh. YouTuber ganteng, oh iya dong. Aku njaluk wis rokok Rene tak kei kuwi tenan. Engkaimu pegawai-pegawai hotel tak kei sak slop ngono.
Sapak. Bali gempa Gus 5 innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Wes ngono ya sementara ya, nanti kita sambung lagi. Nggih, ngoten nggih. Sedaya nyuwun pangapunten, nyuwun menawi wonten lepat ngapurane nggih. Nggih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi